Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nanda Putri dengan NIM 312110263 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler dengan dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Hukum Kepler. Sebelum Newton, ada 3 astronom yang berperan besar mengubah pandangan kuno yang menganggap matahari, bulan, planet-planet, dan bintang berevolusi mengitari bumi, serta menganggap bumi adalah pusat tata surya atau geosentris. Ketiga ilmuwan tersebut adalah Copernicus, Brahe, dan Kepler. Johannes Kepler, seorang ilmuwan asal Jerman yang menjadi asisten Brahe pada usia 29 tahun. Kepler mempelajari data pengamatan yang dikumpulkan Brahe selama 30 tahun dan meyakini bahwa geometri dan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan angka, jarak, dan gerak planet-planet. Kepler mempercayai bahwa matahari mengerjakan sebuah gaya pada planet-planet, dan ia menempatkan matahari sebagai pusat sistem atau heliosentris. Setelah beberapa tahun menganalisis secara teliti data-data yang diperoleh dari Brahe, Kepler berhasil menemukan hukum-hukum yang menjelaskan gerak orbital dari setiap planet yang mengitari matahari. Hukum Kepler terdiri dari 3, yaitu Hukum 1 Kepler, Hukum 2 Kepler, dan Hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Meski secara teknis elips tidak sama dengan lingkaran, tetapi sebagian besar planet-planet mengikuti orbit yang bereksentrisitas rendah. Jadi, secara kasar bisa dibilang mengaproksimasi lingkaran. Jika dilihat dari pengamatan jalan edaran planet, tidak jelas kalau orbit sebuah planet adalah elips. Namun, dari bukti perhitungan Kepler, orbit-orbit itu adalah elips, yang juga memperbolehkan benda-benda angkasa yang jauh dari matahari untuk memiliki orbit elips, dan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jika waktu edar planet sama dalam hal ini, maka T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Maka luas daerah yang menyapu juring pada waktu yang sama memiliki luas A. Daerah yang sama yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Hukum 3 Kepler. Hukum 1 dan 2 Kepler dipublikasikan pada tahun 1609. Yang berdasarkan data-data pengamatan yang diperoleh Brahe, kemudian Kepler mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak-gerak planet tersebut. Dan 10 tahun kemudian atau pada tahun 1619, Kepler berhasil mengemukakan hubungan tersebut dan mengungkapkannya pada hukum 3 Kepler yang berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah panjang elips adalah sama untuk semua planet. Dan persamaan dapat ditulis periode pangkat 2 per radius pangkat 3 sama dengan konstan, atau T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K. Persamaan hukum 3 Kepler ini dapat dianalisa dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana gerak planet dapat dianalogikan sebagai gerak benda yang mengorbit pada matahari, sehingga dapat ditulis Fs sama dengan Fg, M dikali V pangkat 2 per R sama dengan G dikali M per R pangkat 2. V
V pangkat 2 sama dengan G dikali M per R. Omega pangkat 2 dikali R pangkat 2 sama dengan G dikali MB per R. 2V per T pangkat 2 dikali R pangkat 2 sama dengan G dikali M per R. 4V pangkat 2 dikali R pangkat 2 per T pangkat 2 sama dengan G dikali M per R. 4V pangkat 2 dikali R pangkat 2 per T pangkat 2 sama dengan G dikali M per R. Diperoleh T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan 4V pangkat 2 per GM atau T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan 4V pangkat 2 per G R pangkat 2 sama dengan konstan. Sehingga dapat disimpulkan T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstan. Selanjutnya ada contoh soal. Jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius adalah diketahui RMM sama dengan 0,4 RMB. R itu radius. Terus TMB sama dengan 1 tahun. T-nya itu periode. Yang ditanya, tentukan periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari. Berarti yang ditanyanya TMM karena periode. Dengan menerapkan hukum 3 Kepler diperoleh T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstan. T pangkat 2 MB per R pangkat 3 MB sama dengan T pangkat 2 MM per R pangkat 3 MM. 1 per R pangkat 3 MB sama dengan T pangkat 2 MM per 0,4 dikali RMB pangkat 3. 1 per R pangkat 3 MB sama dengan T pangkat 2 mm per 0,064 dikali R pangkat 3 MB. T pangkat 2 mm sama dengan 0,064. TMM sama dengan akar 0,064. TMM sama dengan 0,253 tahun. Jadi, periode revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu 0,253 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.